Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar salah satu syekh itu berkata dalam satu muhadharah, dalam satu seminar gitu. Ceritanya itu sederhana. Dia pernah mendapati di Masjid Nabawi, itu kan kalau antum-antum ada yang umrah, pernah diajak orang tua. Atau kalau belum, bayangkan aja lah dulu. Di Masjid Nabawi itu gede banget, ikhwan. Itu banyak sekali halakoh-halakoh. Halakoh itu tempat kumpulan orang itu ngaji. Ada yang ngaji tafsir, ada yang ngaji Riyadhus Shalihin, ada yang ngaji waris, ilmu waris, macam-macam. Dan salah satu di antara kumpulan-kumpulan kecil-kecil itu ada halakoh hifdzil Quran. Yaitu lingkaran kecil orang yang menghafalkan Al-Quran bersama dengan seorang guru. Murid-murid dalam halakoh itu rata-rata anak muda di bawah 30 tahun. Ya. Halakoh itu berjalan normal. Sampai satu waktu halakoh itu kemudian didatangi sama orang tua. Orang tua itu beruban itu kemudian rambutnya itu umurnya sudah 60 tahun. Duduk dekat dengan halakoh tersebut. Asalnya para peserta di halakoh tempat tersebut tidak ada yang terlalu memperdulikan. Syekhnya pun tidak terlalu memperdulikan. Sampai akhirnya pandangan syekhnya itu tertuju kepada bapak tua itu ketika tidak bergeser dari tempat duduknya. Lalu syekhnya, gurunya itu nanya, Masya Anuka, Pak, apa Pak yang bisa kita bantu urusan Bapak di sini apa? Orang tua di atas 60 tahun. Maka orang itu berkata, saya ingin menghafalkan Quran, Syekh. Syekhnya kan kaget, Pak. Orang tua sudah renta. Syekhnya nanya, Bapak ingin menghafalkan Quran? Iya. Kamu berapa umurmu, Pak? Fokusitin, di atas 60. Syekhnya kemudian berkata, tidak usah menghafalkan Quran, Pak. Udah banyakin tahajud, banyakin sedekah, Pak. Insya Allah moga-moga Bapak dikaruniakan dengan husnul khatimah. Standar kan jawaban, di atas 60 tahun mau menghafalkan Quran. Ternyata bapak itu tetap duduk di situ. Syekhnya kemudian ngomong lagi, Bapak ingin apa lagi? Saya ingin hafal Al-Quran saya. Boleh nggak saya ikut bergabung di halakoh sini? Bapak ini sudah di atas 60 tahun. Nggak apa-apa, Syekh. Kenapa Bapak ingin menghafalkan Quran itu kenapa? Kok nggak waktu muda dulu? Kalau menghafalkan Quran, kenapa sudah tua baru ingin menghafalkan Quran? Bapak tua itu berkata, saya itu baru membaca hadis. Sebenarnya hadis ini sudah sering saya baca. Tapi baru ngah dan baru terbuka pemikiran saya itu baru-baru sekarang ini. Syekhnya nanya, apa sih hadis yang Bapak baca? Rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan, Syekh. Berarti dada yang tidak ada Qurannya itu dada kuburan. Berarti kalau saya nanti mati tidak membawa Quran itu berarti dada kuburan ketemu dengan tanah kuburan. Gimana saya nanti kemudian dapat kebaikan kalau saya tidak membawa Quran? Masya Allah ya, dalam betul itu. Memaknai hadis itu dalam. Hadis itu kalau dimaknai dengan hati, dalam betul. Syekhnya kaget Pak dengan jawaban itu. Lalu Bapak maunya apa? Saya ingin menghafalkan Quran. Syekhnya karena sudah kagum dengan jawaban bapak tua itu akhirnya mengatakan, ya sudah, mulai besok Bapak silakan untuk datang dan menghafalkan Quran. Syekh orang tua itu senang. Lalu mau pamit. Sebelum pamit, maka orang tua itu bertanya, apa modal saya kalau pengen menghafalkan Quran, Syekh? Syekhnya itu tersenyum, ngeliatin, berkata, intasdukillah yastuka. Bapak kalau niatnya pengen menghafalkan Quran itu benar karena Allah, Pak. Kalau memang itu Bapak pastikan benar karena Allah. Niat yang tadi Bapak sebutkan, Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Sudah, syekhnya kemudian kembali fokus kepada murid-muridnya sendiri. Hari berikutnya, ikhwan, maka kemudian akhirnya bapak tua itu datang tiap hari nyetor, dan betul-betul gigih nyetornya. Hampir-hampir dia tidak pernah absen kecuali dalam kondisi udzur. 3 tahun hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, selang beberapa bulan meninggal dunia.
Persis dengan niat yang kemudian dia miliki ketika dia mengatakan kepada guru dan syekhnya. Kenapa orang tua bisa menghafalkan Quran? Orang tua itu kan biasanya sudah mulai lupa gitu. Tapi kenapa Allah bantu orang tua tadi itu? Jawabannya simpel sebagaimana yang tadi dikatakan Syekh. Orang tua itu memiliki niat hafal Al-Quran. Itu niat itu dijaga karena Allah. Ketika niat itu dijaga karena Allah, Allah yang akan membersamai langkah-langkah berikutnya dan menyelesaikan persoalan-persoalan sisanya. Karena kita ini kan makhluk lemah. Kalau kemudian kita mengandalkan kekuatan kita, loh kita ini siapa? Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan dan kebodohan kok. Tapi orang tua tadi di atas 60 tahun mampu menyelesaikan hafalan Qurannya dalam 3 tahun. Dan betul-betul cita-citanya itu terwujud. Dia tidak ingin mati kecuali dadanya berisi Al-Quran. Allah kabulin. Allah kabulin. Kenapa? Karena ada niat yang tertera di dalam hatinya. Makanya kalau saya, antum dan lain sebagainya, kalau punya cita-cita akhirat, kok tidak terbentuk, tidak terwujud, jangan nyalain siapapun, jangan nyalain takdir. Ini Allah tidak adil sama saya. Kayak antum lebih adil aja daripada Allah. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ingin memiliki sesuatu, kok ternyata belum terwujud. Pertama kali evaluasi, merenung di tengah malam. Perhatikan, niatnya apa sih saya memiliki niat ini? Jangan-jangan saya ingin menghafalkan Quran karena kemudian niatnya apa? Untuk mendapatkan pujian dari seorang gadis yang saya puja. Jangan-jangan saya kemudian pengen niat ini karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Kalau niat sudah kecampur dengan sesuatu yang selain Allah, Allah tinggalin sebagaimana kita telah ninggalin Allah dalam niat yang tertera pada hati kita. Ya jangan salahin kalau akhirnya tidak terwujud. Kenapa? Engkau tidak membersamakan Allah dalam niat yang kamu miliki. Disitulah kita paham. Saya yakin di sini ada yang pengen hafal Quran. Ada yang saya pengen haji sama orang tua, Ustaz. Ada yang ngomong saya pengen memberikan mahkota kepada orang tua saya dengan hafal Quran. Apapun itu, monggo, silahkan. Selama niatnya bukan maksiat. Kecuali niatnya maksiat. Saya pengen ngasih diskotik sama orang tua saya. Itu sudah salah. Kalau niat antum kebaikan, pastikan terjaga niatnya, Allah yang akan kabulkan. Saya ingin menjadi pendakwah yang bisa untuk memberikan manfaat kepada orang. Tanamkan itu karena Allah. Saya ingin kalau menyampaikan sesuatu bermanfaat bagi orang, Ustaz. Karena saya tahu bahwasanya dengan itu saya mendapatkan pahala. Niatkan karena Allah. Apa yang datang dari hati, nyampe kepada hati. Apa yang dari akal, yang nyampainya cuma ke akal. Tapi apa yang datang dari jiwa, datangnya sampai ke jiwa. Nah itu. Hanya di situ. Yang pertama, ketika kita ingin memiliki sesuatu, pemuda itu harus tahu. Kalau punya sesuatu keinginan dan obsesi, membersihkan niat itu pertama kali yang harus dilakukan.